Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia ini. Jangankan membayarnya, kita menghitung saja tidak akan mampu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi beliau mengatakan, kalaulah seandainya umur manusia ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun, dan selama 1000 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia salat, dia baca Quran, dia zikir, dia tahajud, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Syafi'i, untuk membayar satu nikmat Allah, satu butir mata, maka nikmat satu butir mata ini apabila ditimbang dengan ibadah 1000 tahun, maka nilai satu butir mata yang Allah berikan kepada diri kita ini lebih berat timbangannya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW ceritakan tentang umat Nabi Musa AS yang ratusan tahun dia mengasingkan diri, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia zikir, dia doa, dia sholat, dan dia tidak kawin. Ratusan tahun. Kemudian diceritakan oleh Nabi Musa, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Ketika umat Nabi Musa alaihi salam ini ditimbang, amal ibadahnya yang ratusan tahun ditimbang, maka diputuskanlah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat Nabi Musa alaihissalam ini, "Wahai fulan, engkau masuk surga karena rahmatku atau karena ibadahmu?" Maka umat Musa alaihissalam ini dia mengatakan, "Saya masuk surga tentu karena amal ibadah saya. Saya tidak pernah bermaksiat kepadamu ya Allah. Saya mempersiapkan diri untuk kembali kepadamu. Saya mengasingkan diri berada di kaki bukit. Apa yang saya makan yang ada di sana. Kemudian saya habiskan waktu berzikir, sholat, berdoa kepadamu. Tentu karena ibadah saya ini, maka saya masuk surgamu ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat. "Hei malaikat, sini, ta'al. Coba umat Nabi Musa ini ibadahnya yang ratusan tahun ditimbang dengan nikmat, satu nikmat, yakni nikmat bisa membuka mata dan nikmat bisa menutupkan mata." Maka ketika ditimbang nikmat membuka mata, menutupkan mata dengan ibadah ratusan tahun yang dilakukan oleh umat Musa alaihissalam ini, maka nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Musa ini itu 350 tahun ibadah dengan satu nikmat membuka mata dan menutupkan mata. Ternyata nikmat membuka mata, menutupkan mata ini itu lebih berat timbangan ketimbang ibadah 350 tahun. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan banyak nikmat kepada manusia ini. Nikmat ini tidak akan bisa dihitung. Maka dalam surah Luqman ayat 27, kalaulah seandainya seluruh pohon-pohon di dunia ini itu kata Allah dijadikan alat tulis, ranting-ranting dijadikan bolpen, daun-daun dijadikan kertas, kemudian ditambah 7 samudra air lautan untuk menghitung nikmat Allah, maka Allah katakan ma nafidat kalimatullah. Kemudian setelah habis ditambah lagi 7 samudra air lautan, itu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Contoh misalnya nikmat matahari. Nikmat matahari ini setiap hari gratis kita. Kalau kita mau membayar 1 bulan, berapa kita harus bayar?
Kita ambil contoh, di rumah kita ada listrik. Listrik ini kurang lebih 1 bulan, ada yang 100.000, ada yang 200.000. Maka kita ambil yang 100.000 saja. Kalau 100.000 1 bulan, berarti kalau 1 tahun, 1.200.000. Bagaimana kalau umur kita misalnya 58 tahun? Seperti saya 58 tahun. Berarti 58 kali 1.200.000. Itu kita kalikan saja sudah berapa? Kurang lebih berapa? 70 juta lebih. Ini kalau kita hitung dengan uang. Sementara nikmat matahari gratis yang Allah berikan kepada diri kita. Tetapi yang menjadi catatan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah sekali-kali tidak meminta bayar rekening matahari, nikmat udara, nikmat buang air kecil, buang air besar, nikmat bisa menghidup udara, nikmat mata, nikmat telinga, Allah enggak minta bayar. Tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun. Bagaimana kamu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah katakan kalau manusia ini bersyukur, sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kalaulah seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk di dunia ini, mereka tidak ada yang beribadah ingkar kepada Allah, itu tidak akan mengurangi derajat kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seluruh makhluk di dunia ini beribadah, sujud kepada Allah, baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sekali-kali tidak akan dapat mendatangkan derajat atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mesti kita sadari yang Allah inginkan adalah syukur. Sebagaimana Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Maka Allah katakan, demi Allah, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang melahirkan bayi daripada perut ibumu. Itu bukan dukun, bukan bidan, tapi demi Allah, aku yang mengeluarkan, yakni bayi daripada perut ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan ketika bayi lahir, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sebagai modal manusia ini hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan hati untuk apa? La'allakum tashkurun. Bagaimana manusia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diinginkan oleh Allah, Allah tidak minta bayar daripada nikmat-nikmat yang diberikan, tetapi adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat apa tanda syukur. Tanda syukur, kalau lihat perkara dunia, tengok ke bawah. Kalau masalah agama, tengok ke atas. Jadi kalau perkara dunia, kalau kita tengok ke atas, maka kita tidak akan puas. Kita akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan mengatakan, si fulan enggak sholat, duitnya banyak. Si fulan bahkan suka menipu orang, tapi duitnya banyak. Sementara saya sholat 5 waktu, tapi duit saya hari ini pas-pasan. Ini kalau perkara dunia. Perkara dunia tengok ke bawah. Kalau perkara agama tengok ke atas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, tanda bersyukur manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni perkara malam hari apabila dia mampu mensejajarkan 2 telapak tangannya ketika orang tidur, yakni sejajar dengan jidatnya, dengan hidungnya, itu tandanya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia solat duha walaupun 2 rakaat setiap hari. Karena kata Nabi, orang yang solat duha walaupun 2 rakaat, itu tandanya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, nikmat Allah begitu banyak kalau kita ceritakan, tidak habis-habis nikmat Allah ini. Sekarang hari ini kita mau tidak menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Nikmat agama ini adalah nikmat yang paling besar. Kenapa dikatakan nikmat agama nikmat yang paling besar? Karena satu orang kaya, punya uang banyak, bahkan dia punya kekuasaan, tapi dia tidak ada agama, maka nanti di akhirat dia akan menderita selama-lamanya. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya dan tidak pernah akan diangkat. Sebaliknya nikmat agama, nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita saat ini, walaupun kita maksiat kepada Allah, mungkin kita tidak taat kepada Allah, tapi kita punya nikmat agama, nikmat iman, maka karena dosa kita, mungkin kita nanti di akhirat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, walaupun kita masuk neraka selama-lamanya, tapi kalau ada iman, ada dalam diri kita ini, suatu saat dia akan diangkat daripada neraka, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pertemuan singkat kita hari ini, mengawali kehidupan kita hari ini, bagaimana kita tengok kekurangan kita selama ini. Kita tengok dosa kita selama ini. Jangan tengok kebaikan yang kita lakukan. Maka kita tengok, kalau enggak hari ini saya mati, besok saya mati. Kalau enggak besok, lusa saya mati. Kemudian bertanyalah kepada diri kita, kalau seandainya ajal datang kepada diri kita malam hari nanti misalnya, apa persiapan saya untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah sekalian. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.